Ketua Komite Disiplin PSSI, Erwin Tobing, mengumumkan sanksi yang dijatuhkan kepada Arema FC, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan, dan penanggung jawab keamanan stadion dalam tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober tahun 2022. Dalam konferensi pers di Malang, Selasa, tanggal 4 Oktober tahun 2022, ia menjelaskan pihaknya sudah melakukan 2 investigasi sebelum memberikan sanksi tersebut. Investigasi pertama adalah terhadap penyelenggaraan pertandingan, sedangkan investigasi kedua tentang pelaksanaan pengamanan. Dari hasil investigasi itu, Komisi Disiplin memutuskan 3 sanksi untuk Arema FC. 1. Arema FC dilarang gunakan home base di Malang. Komisi Disiplin memberi hukuman untuk Arema FC selaku tuan rumah pada laga melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Arema FC dianggap sebagai penanggung jawab dalam penunjukan panpel pertandingan. Ada beberapa kekurangan dari tuan rumah. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2022 dalam pertandingan Arema vs Persebaya diawali masuknya supporter klub Arema ke dalam lapangan pertandingan dan gagal diantisipasi oleh panpel, kata Erwin. Dari hasil sidang kami, kepada klub Arema FC, dan panitia pelaksananya, keputusannya adalah dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton sebagai tuan rumah dan harus dilaksanakan di tempat yang jauh dari home base mereka di Malang. 2. Arema FC didenda Rp250 juta selain hukuman larangan untuk laga kandang di Stadion Kanjuruhan, Malang. Komisi Disiplin PSSI juga memberikan sanksi denda untuk Arema FC. Klub berjuluk Singoedan itu harus membayar denda Rp250 juta. Kedua, klub Arema dikenakan sanksi denda Rp250 juta. Ketiga, pengulangan terhadap pelanggaran di atas akan dikenai hukuman lebih berat, kata Erwin Tobing. Sanksi denda bukan barang asing untuk Arema FC. Klub sempat dihukum denda sebesar Rp100 juta akibat ulah pendukung yang menyalakan flare atau suar pada Agustus lalu. Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris mengatakan bahwa sanksi denda tersebut diberikan kepada Arema FC akibat adanya flare pada saat Singoedan bertandang di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Arema FC juga telah dikenakan sanksi denda sebesar Rp170 juta akibat sejumlah pelanggaran yang terjadi pada saat Singoedan menjamu PSS Sleman. Selain kedapatan membawa flare, sejumlah pendukung Arema FC melempar gelas air mineral ke arah pemain PSS Sleman. Pendukung juga melakukan penembakan beberapa petasan ke hotel tempat PSS menginap. Total mereka harus membayar denda Rp270 juta dari aksi itu. 3. Ketua Panpel Arema FC dihukum seumur hidup. Komisi Disiplin PSSI juga membeberkan hukuman yang diberikan kepada Ketua Panpel Arema, Abdul Haris, dan Security Officer Arema FC, Suko Sutrisno. Saudara Abdul Haris, sebagai Ketua Panpel, dia bertanggung jawab terhadap event ini. Dia harus jeli, cermat, dan siap. Tapi kami lihat Ketua Panpel tidak jeli, tidak cermat, dan tidak siap. Ia gagal mengantisipasi kerumunan orang yang datang. Padahal, ia punya steward, ada hal-hal yang harus disiapkan. Pintu-pintu yang seharusnya terbuka, malah tertutup. Kekurangan ini menjadi perhatian kami, ujar Erwin. Kepada saudara Abdul Haris sebagai Ketua Panpel Arema FC tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup. Kemudian Security Officer, Suko Sutrisno, juga tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup, ucap dia. Tragedi Kanjuruhan menelan korban jiwa hingga 125 orang dan ratusan orang mengalami luka-luka. Pemerintah Indonesia pun membentuk tim gabungan independen pencari fakta terkait kasus ini. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menjadi ketua tim pencari fakta tersebut.